Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Saya bersama teman-teman yang juga mengajar di STT RI. Ada Pendeta Dr. Yohanes Budi, ada Dr. Oki Chandra, Bapak Simeon Theo Jaya, dan Bapak Jason Budi Prasetya. Selamat malam, teman-teman. Malam ini kita akan bicara soal Holiness Movement, satu bagian sejarah gereja yang sangat mempengaruhi banyak gereja di seluruh dunia, terutama kalangan Injili dan Pantekosta dan perkembangan berikutnya. Ada Pak Oki Chandra yang akan menjelaskan apa itu Holiness Movement. Lalu kita dengarkan teman-teman yang dari tradisi tersebut, apakah benar yang dihidupi tradisi seperti yang dijelaskan Pak Oki Chandra. Silakan Pak Oki. Oke, terima kasih untuk Pak Ihan. Mungkin saya akan share sedikit slide-nya. Oke, apa sudah kelihatan? Oke. Show ya. Ya. Ya, jadi sebetulnya di Inggris itu khususnya di abad 19 akhir itu ya, 1875 itu muncul satu gerakan ya yang dinamakan dengan Holiness Movement ya, dan kemudian diadakan pertama kali di Keswick. Keswick itu satu kota yang indah gitu ya di Inggris. Nah, Holiness Movement ini intinya pengajarnya seperti apa ya? Itu ini ada satu kutipan ya dari anaknya pendiri Keswick Holiness Movement. Dia bilang, Charles Harford ini bilang bahwa the normal experience of the child of God ya, jadi pengalaman menjadi anak Tuhan yang normal ya, itu seharusnya adalah penuh dengan kemenangan, victory ya, dan bukan kekalahan yang terus-menerus atas dosa gitu. Kemudian liberty ya, atau kebebasan dan bukan diikat ya, binding bondage gitu. Nah, kemudian ketiga itu mesti ada perfect peace ya, bahwa anak Tuhan itu mesti mengalami damai yang sempurna dan bukan melulu dirongrong oleh ketakutan atau kegelisahan, restless worry gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa di dalam Kristus ya, bagi semua orang percaya itu disediakan ya victory, liberty, and rest. Dan hal ini ya bukan hanya dicapai dengan lifelong struggle ya, after an impossible ideal begitu. Artinya melawan dosa itu bukan seharusnya menjadi sebuah perjuangan tanpa henti ya, tetapi seharusnya di dalam Kristus engkau dan saya ya begitu ya, orang-orang Kristen mendapatkan kemenangan dan mendapatkan satu istirahat, rest di dalam Kristus dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita gitu. Nah, sebetulnya root-nya itu dari mana akarnya ya, Holiness Movement. Itu sebetulnya kalau ditelusuri itu dari John Wesley. John Wesley seorang Metodis, ya dia membuat sebuah buku namanya Christian Perfection atau artikel ya, Christian Perfection. Dia mengatakan bahwa seorang Kristen itu bisa memiliki sebuah kesempurnaan ya, waktu dia punya kasih kepada Tuhan dan kepada sesama ya, dan bisa lepas dari semua dosa. Nah, John Wesley kemudian menekankan bahwa seharusnya ada pengalaman kedua di dalam diri orang Kristen, bukan hanya pengalaman pertobatan ya, atau conversion ya, berbalik dari kegelapan kepada terang ya, dari tidak percaya Kristus lalu menjadi orang percaya, tapi yang kedua ya, bukan hanya bebas dari rasa bersalah ya, bebas dari status dosa, tapi juga dari kuasa dosa. Nah, ini yang dianggap sebagai second blessing begitu. Ya, dan kemudian ajaran ini dialami oleh seorang bernama Charles Finney. Charles Finney juga di Amerika, dia dianggap sebagai revivalist hebat gitu kan. Dia percaya adanya sebuah second blessing dan dia namai second blessing itu sebagai baptisan Roh Kudus. Ya, jadi ada satu pengalaman kedua yang luar biasa seperti conversion, pertobatan, dan kemudian seseorang itu punya kerinduan hidup suci yang amat sangat. Nah, ini Charles Finney. Nah, kemudian ada juga yang diajarkan oleh Phoebe Palmer ya, ajaran Finney ini kemudian merebak ya, melebar, dan Phoebe Palmer seorang wanita ini di gambar yang saya berikan ya, itu menyebutkan Christ as the altar. Artinya begini. Nah, kemudian orang Kristen, orang-orang bertanya saat itu, lah itu
itu kan mesti ada sebuah pengalaman yang transformatif yang dialami, emosinya begitu kuat. Nah, bagaimana kalau kemudian saya tidak mengalami perasaan itu? Nah, Phoebe Palmer menjadi orang, saya rasa ya orang pertama saat itu yang mengatakan zaman itu, oh ya nggak apa-apa. Ya, yang penting percaya Tuhan Yesus, bahwa kita dilepaskan dari kuasa dosa, percaya aja, bawalah semua kegelisahan kita kepada Kristus yang menjadi altar, dan Dia akan menyucikan kita. Ya, tidak terlepas dari semua perasaan kita saat itu. Nah, ini diajarkan oleh Phoebe Palmer. Nah, kemudian pengajaran dia itu dibaca oleh seorang namanya William Booth. Nah, William Booth ini kemudian mendirikan Salvation Army, ya, Balai Keselamatan, dan dia itu sangat dipengaruhi oleh Phoebe Palmer. Ya, jadi itu sangat heboh, viral pada masa itu. Gitu. Nah, kemudian dari Amerika, tadi Charles Finney di Amerika, Phoebe Palmer di Amerika, mereka pergi ke Inggris dan mereka menyuarakan hal yang sama, pentingnya kehidupan yang kudus, ya, bahwa kita bisa hidup berkemenangan, tidak melulu kalah oleh dosa. Nah, kemudian dua orang namanya Canon, ya ini Canon itu jabatan di Inggris dan gereja ya, Harvard Battersby dan Robert Wilson kemudian mengalami transformasi, dia merasa mereka bertemu dengan Tuhan, mendapatkan satu rest, ya, istirahat dalam damai yang sempurna, dan dia ingin lebih banyak orang mengalami itu. Ya, maka dibuatlah Keswick Convention, ya, 28 Juni sampai 2 Juli 1875, ya, dan berlangsung setiap tahun sampai dengan hari ini. Ya, satu-satunya mereka tidak diadakan itu waktu Perang Dunia, itu mereka nggak ada, gitu. Nah, kemudian di Keswick Convention ini, maka biasanya ada 5 hari, ya, disusun programnya. Yang pertama itu peserta akan disadarkan akan dosa. Ya, dosa itu walaupun kita sudah percaya menjadi orang Kristen, tapi kok tetap dosa itu masih bercokol, hidup dalam kebiasaan yang lama. Nah, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, mereka akan memberikan cure-nya, ya, yaitu kesembuhannya itu mesti ada Kristus. Ya, Kristus di atas kayu salib bukan hanya memberikan justification yang dipercaya oleh para reformator kan ya, dibebaskan dari status berdosa, tapi juga dari kuasa dosa, victorious Christian living. Ya, itu ditawarkan cure-nya. Yang ketiga, maka mereka kemudian diberikan penawaran. Nah, kamu sudah tahu masalahnya, sin, kamu sudah tahu jalan keluarnya, ya, Kristus, maukah kamu menyerahkan dirimu, ya, sepenuhnya kepada Kristus? Nah, ini dianggap sebagai the crisis atau consecration. Mau nggak hidup kita itu betul-betul ya diberikan kepada Kristus dan Dia akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Nah, keempat, ya, kalau engkau sudah betul-betul berserah kepada Kristus, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini hari keempat. Ya, Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa kemenangan atas dosa. Dan hari terakhir, hari kelima, itu kemudian menjadi tantangan. Ya, sekarang kita sudah tidak lagi bergantung kepada kekuatan diri, tidak bersandar pada kehendak diri. Kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, pergi kemana Tuhan mau. Nah, yang kelima itu biasa menjadi sebuah tantangan. Ya, siapa yang mau melayani. Begitu. Nah, ini kurang lebih tentang Holiness Movement di Inggris yang sudah dimulai sejak 1875. Oke, terima kasih Pak Oki. Saya mau ke Pendeta Jason dulu nih. Pak Jason yang tumbuh besar juga di dalam tradisi Holiness Movement, apakah merasakan memang ada ciri-ciri semacam itu ya, second blessing, hidup yang lebih pietis, mengejar kesucian, atau ada perbedaannya juga Pak yang diamati di dalam tradisi gerejanya? Ya, ada. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang opa saya tuh semuanya harus pakai baju putih ya sebagai lambang kesucian. Beli mobil pun putih, bahkan pakaiannya saya ingat tuh dari topinya putih, baju putih, tongkat putih, sepatu putih tuh hanya untuk melambangkan bahwa ini suci. Dan saya nggak boleh pakai baju hitam dari dulu tuh karena hitam itu identik dengan satanik, setan, segala sesuatu yang jelek-jelek. Jadi memang kita diwajibkan untuk hidup kudus dengan puasa doa, seminggu sekali itu puasa doa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore kalau hari Jumat. Masih hari Sabtunya nanti doa lagi dari pagi sampai siang. Dan kemudian doa pagi setiap pagi jam 4:30 sampai jam 6 pagi, itu semua untuk
makin ini ya, membersihkan segala macam dosa gitu. Ya. Oh, jadi banyak juga ya persamaannya yang terasa ya. Dan saya ngerti sekarang kenapa pendeta Jason suka pakai baju hitam. Iya. Dari kecil bertahun-tahun putih terus soalnya. Iya. Oke, saya ingin tanya ke Pak Simeon nih, apakah tradisi gerejanya juga terasa ada persamaan itu atau juga ada perbedaannya? Iya, jadi Pak Yason ini kan generasi di atas saya ya, jadi di generasi saya mungkin juga karena ini ya jarak keluarga, jadi kami tidak tidak merasakan ini ya kekuatan arahan yang seperti itu gitu. Cuma jadi saya pikir sih ini ya obsesi pada kekudusan itu adalah sesuatu yang purbakala, yang kuno sekali, tapi juga sekaligus paradoksikal gitu, karena ya kita tahu gereja itu identik dengan kekudusan yang sempurna. Kita diminta seperti Bapa itu kudus sempurna, dipanggil untuk hidup kudus seperti Bait Roh Kudus ya kan, bangsa yang kudus, Imamat Rajani. Kalau nggak kudus tuh nggak bisa melihat Allah gitu. Tapi di sisi yang lain juga saya pikir orang-orang yang terdepan di dalam gerakan kekudusan itu sebenarnya misfits ya, misfits. Dalam pengalaman saya juga saya melihat seperti itu ya, orang-orang yang paling saleh di gereja, yang kalau berdoa itu berlutut ya, kadang-kadang bisa beribadah dengan melepaskan kasut karena seperti Musa ya, tanah itu kudus gitu ya. Nah itu ya di tradisi gereja saya pikir ini juga bukan satu hal yang aneh, karena kan kita tahu para bapak gurun, Anthony the Great ya, lalu abad ke-6 itu ada Simeon dari Emesa ya kan, namanya sama seperti saya ya, hidup beraskesa seperti orang gila ya, menyeret mayat anjing, melempari perempuan pakai kacang. Nah ini holy full sebenarnya ya, istilah itu bahkan jadi istilah yang baku sekali di Ortodoks Timur ya, tradisi Ortodoks Timur, Eurogifli itu holy full. Yesaya juga apa yang kurang gila dari Yesaya, berjalan telanjang nggak pakai alas kaki 3 tahun lamanya ya kan, Yeskiel makan roti dipanggang di atas kotoran sapi ya. Nah, itu holy fools, misfit sebenarnya gitu. Oke. Jadi memang tadi Pak Simeon bilang dari tradisi-tradisi Alkitab juga sudah ada sebenarnya ya kelompok-kelompok yang mengejar kekudusan hidup. Tapi juga tadi dikutip dari Matius 5 itu ya, dorongannya jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna begitu ya. Nah, tapi kan di kalangan kekristenan, saya mau ke Pak Pendeta Yohanes nih ya. Di kalangan kekristenan baca Matius 5 itu ada yang pede, ada yang enggak ya. Karena ada yang bilang, oh itu sempurna maksudnya bukan sempurna ya, melainkan menjadi dewasa atau apa. Karena asumsinya menjadi sempurna yang enggak bisa di dunia ini. Tapi kalau kelompok yang kekudusan mungkin ya itu bisa dan itu seharusnya jadi orang Kristen begitu ya. Kenapa masih hidup di dalam dosa terus ya, excuse atau apa gitu ya. Kalau Pak Yohanes Budi melihatnya seperti apa Pak? Maksudnya penafsiran ayat itu atau lebih ke di kehidupan gereja dulu kali ya, ada persamaan atau perbedaan terhadap yang dideskripsikan Pak Oki. Lalu juga karena ada ayat yang sudah dilempar mungkin memberikan penilaian boleh. Iya, jadi mungkin ya, jadi saya juga sama, berasal dari gereja yang dipengaruhi banyak oleh holiness movement begitu ya. Dan dari kecil engkongnya Pendeta Yason yang tadi diceritakan itu juga punya pengaruh yang besar sih ke saya begitu ya. Jadi saya suka ikut pelayanan bapak saya, kemudian ada pertemuan-pertemuan begitu, selalu bertemu dengan engkongnya Yason tuh. Dan kalau ketemu yang saya ingat di dalam memori gitu, diajak ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya di depan teras, kemudian mendoakan saya untuk jadi pendeta, kemudian tanya ini, tanya itu, memberi nasihat ini, memberi nasihat itu, dan
saya rasa sebagian dari rohnya itu sudah nyangkut tuh di dalam tubuh saya, di dalam darah saya, di dalam jiwa saya, dan spirit perfeksionisme nggak pernah hilang gitu. Sekalipun saya tidak berpegang lagi kepada satu teologi paham yang seperti itu, tetapi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan lagi dari diri saya gitu. Jadi bentuk perfeksionismenya bisa lari ke mana saja, tapi dalam semua hal menjadi seseorang yang sangat perfeksionis begitu. Dan nampaknya saya nggak bisa lari itu dari doa nyangkongnya Yason, jadi kemudian menjadi pendeta juga begitu. Padahal sudah lama itu berkelana menghindari panggilan itu begitu ya. Dan kemudian dari kecil saya juga tidak berenang karena diajarkan di sana berenang itu nggak boleh begitu ya. Saya belajar berenang itu baru setelah berusia 30 tahun begitu, setelah menjelajah ke wilayah-wilayah teologi yang lain. Dan kemudian nonton TV, nonton film itu kan nggak boleh. Jadi film pertama yang saya tonton itu terpaksa dan saya merasa bersalah itu adalah G30 SPKI karena waktu itu diharuskan oleh sekolah. Dan itu pertama kali saya masuk ke gedung bioskop dan merasa bersalah sekali. Mengapa saya itu menyerah kepada ketentuan sekolah bahwa harus ketentuan negara waktu itu ya diharuskan nonton film G30 SPKI. Mungkin yang segenerasi dengan saya tahu itu bahwa pernah ada masanya itu seperti itu ya. Dan ya itu terus terbawa jadi penuh dengan guilty feeling itu terus kebawa. Bahkan tadi sebelum acara ini saya makan itu kebanyakan dan merasa guilty feeling gitu. Saya tanya ke istri saya makan kebanyakan ini berdosa enggak ya? Terus kata istri saya, makan kebanyakan merasa berdosa, kerjaan kebanyakan enggak selesai merasa berdosa, apa-apa merasa berdosa, katanya begitu. Jadi semuanya itu terus ke bawah. Jadi membaca Matius itu dan mengatakan hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga sempurna memang merupakan satu ayat yang menakutkan sih jadinya gitu ya. Nggak bisa dihindari itu. Jadi spirit seperti itu sekalipun kita sudah memahami pemahaman doktrin yang lain dan sebagainya, tetapi dampaknya tetap terus terbawa mungkin ya. Jadi diam-diam sekalipun kita itu memberontak kelihatannya, tetapi enggak, itu di dalam jiwa itu sudah tertanam yang seperti itu mungkin. Oke, ya. Jadi memang ajaran-ajaran itu mungkin mempengaruhi kita dengan sangat mendalam begitu ya. Namun muncul juga ketegangan-ketegangan ya, terutama kalau sudah bersentuhan dengan tradisi kekristenan yang lain. Kita akan bahas lebih lanjut di dalam klip berikutnya.